Terima kasih Bu Rolita. Tadi itu penyampaian tentang kurikulum operasional sekolah ya. Baik, kita breakdown. Ya, baik teman Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah materi pemaparan tentang modul ajar yang mana ini penting sekali ya. Semuanya elemen tuh yang akan dikupas pada hari ini sangat penting semuanya gitu ya. Tapi di sini untuk modul ajar, baik kita simak sama-sama nih materi ini akan disampaikan oleh Bu Nurida ya. Kepada Ibu Nurida, Bu Ida, dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang modul ajar, yang mana ini adalah merupakan ujung tombak dari tujuan belajar paradigma baru. Profil pelajar Pancasila itu nanti ujung tombaknya berada di modul ajar ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendengar kata modul ajar, tentunya kadang-kadang karena kita memang belum pernah ya, karena ini pembelajaran paradigma baru, maka di dalam benak kita itu bertanya-tanya, apa sih modul ajar itu? Nah, modul ajar di sini, kalau saya simpulkan adalah ini sebenarnya seperti RPPH yang sudah kita buat. Yang dulunya kita bentuknya RPPH yang di situ ada yang muatan kompetensi inti, kompetensi dasar, tetapi yang membedakan di sini adalah modul ajar itu sudah tidak menggunakan kompetensi. Oke ya. Sebentar. Sebentar ya, ada trouble sedikit. Oke. Sebentar. Apakah terlihat Bapak Ibu semuanya? Materinya? Sudah. Oke, ntar ya. Konsep modul ajar. Konsep modul ajar ini yang terdiri dari sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematik dan menarik. Nah, modul ajar di sini, rencana pembelajaran di sini dalam paradigma pembelajaran baru ini dibuat semenarik mungkin. Bagaimana anak itu tidak merasa bosan dan dia merasa senang sekali ketika dia bertemu gurunya, dia sudah memasuki ruang kelasnya, karena yang dia bayangkan itu bukan lagi soal nanti angka berapa, tulisan apa, guruku berbicara apa, tetapi ketika anak tersebut sudah memasuki ruang belajar, yang dia bayangkan nanti dia akan belajar, saya akan belajar seperti apa, dan saya akan memilih mainan yang mana, gitu ya. Nah, di sini inilah perubahan dari paradigma baru. Sebentar. Kemudian, aduh. Baik, dilanjutkan. Modul ajar merupakan implementasi pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Di sini, modul ajar disusun dengan fase dan tahap perkembangan peserta didik yang mempertimbangkan apa yang dipelajari dengan tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, dan kemudian bermuara di profil pelajar Pancasila. Karena tujuan dari semuanya ini adalah melalui tujuan dan capaian yang akhirnya nanti dia akan menghasilkan pelajar yang berpancasilais. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kemudian di dalam modul pembelajaran ini tentunya pembelajaran itu harus disesuaikan dengan tahap atau fase perkembangan anak, dan di sini pasti dipilah-pilah ya. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar bisa belajar itu lebih menarik dan bermakna. Menarik dan bermakna ini tidak akan bisa menarik apabila guru itu tidak bisa memahami fasenya atau tahapan-tahapan dari usia anak tersebut. Baik, kita lanjutkan ya.
Di dalam komponen modul ajar itu terdiri dari tiga elemen. Yang pertama adalah informasi umum, kompetensi inti, dan lampiran. Apa yang termasuk di dalam informasi umum itu terdapat identitas. Identitas itu yang menunjukkan namanya, nama penyusunnya, kemudian institusinya, dan disusun yang akan dituangkan pada modul ajar tersebut. Kemudian di dalam informasi umum itu juga terdapat profil Pancasila, yang mana di dalamnya memuat tentang 6 elemen tentang pelajar Pancasila. Kemudian di dalamnya juga terdapat peta konsep. Nah, peta konsep ini mungkin kita agak sedikit kebingungan ya ketika kita belum mengenal peta konsep itu seperti apa. Peta konsep ini ketika di paradigma lama itu dikenal sebagai jaring laba-laba, ya. Itu tentunya kalau kita sebagai kepala sekolah insya Allah sudah memahami. Apa itu peta konsep? Peta konsep adalah pemetaan berbagai konsep atau materi belajar yang dieksplorasi anak dalam aktivitas bermain dan belajar. Ya, peta konsep ini dapat menjadikan acuan bagi guru sebagai pilihan untuk melakukan pembelajaran yang terdifferensiasi sesuai dengan minat anak yang beragam. Di sini ketika kita akan meletakkan anak itu belajar dari mana, kita harus membuat peta konsep terlebih dahulu. Kemudian di dalam informasi umum itu juga terdapat sarana dan prasarana. Apa itu sarana dan prasarana? Sarana dan prasarana adalah merupakan fasilitas dan bahan ajar yang akan dibutuhkan kepada anak tersebut. Ketika kita ingin belajar, tentu yang harus kita siapkan adalah medianya, tempatnya yang harus memenuhi standar anak-anak. Kemudian kita menuju ke komponen inti. Mohon maaf ya, agak terbelibet ini. Komponen inti itu terdiri dari tujuan pembelajaran, kemudian ada pemahaman bermakna, kemudian kalimat pemantik. Baik, saya akan menyampaikan tentang apa itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang akan digunakan, kesesuaian dengan keberagaman muridnya, dengan metode dan asesmen yang akan digunakan. Adapun tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk, dari bentuk pengetahuannya yang berupa fakta, informasi, dan juga prosedural. Pemahaman konseptual juga boleh, pemikiran dan penalaran, keterampilan dan kolaboratif, serta strategi komunikasi. Baik, kita menuju ke pemahaman yang bermakna. Pemahaman bermakna ini adalah bagaimana kita menyampaikan pembelajaran itu bisa masuk ke dalam benak anak. Ini adalah kalimat-kalimat. Misalnya, kalau kita bisa ambil contoh pemahaman bermakna ketika kita mengambil tema makanan, atau mungkin kemarin kita sudah bicarakan tentang bayam itu ya. Jadi pemahaman bermakna itu bisa dituliskan begini, misalnya contohnya, bayam adalah makanan yang mengandung banyak zat besi, maka akan menjadikan diri kita menjadi kuat. Nah, itu contohnya seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat pemantik. Kalimat pemantik ini adalah merangsang anak bagaimana untuk dia bisa berpikir kritis untuk menyampaikan. Tentunya kalau kalimat pemantik ini jawabannya tidak, kita harus membuat kalimat-kalimat yang jawabannya itu tidak cuma iya dan tidak. Tentu ini memerlukan penalaran yang panjang. Nah, gitu ya. Kemudian Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini adalah merupakan urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertakan pilihan atau pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar anak. Nah, di sini kegiatan pembelajaran ini kita tidak bisa terpatok dalam satu prinsip saja. Kita harus memberikan peluang-peluang kepada anak agar mereka bisa memilih cara belajarnya dengan nyaman. Mohon maaf, ini saya juga agak terbelibet. Apakah teman-teman mendengar suara saya terlalu laju?
Tidak, santai. Ya, Oh, bisa santai. dipahami Oke. Bu Ida. Oke, ya. Kemudian kita lanjutkan dengan yang selanjutnya adalah asesmen. Asesmen ini adalah digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Asesmen ini tentunya bentuknya macam-macam ya. Di sini asesmen yang dilakukan sebelum pembelajaran, kita bisa menilai anak itu ya sebelum belajar seperti apa, after dan before misalnya seperti itu. Kemudian selama proses pembelajaran, kemudian dilanjutkan dengan pada akhir pembelajaran. Jadi kita sebagai guru itu harus mengetahui perkembangan apa yang telah dicapai oleh anak ketika dia baru mau memulai proses dan akhirnya. Kira-kira ada perubahan enggak dengan materi yang kita sampaikan kepada anak? Dia paham enggak apa yang kita maksud? Kemudian yang terakhir ada refleksi dari siswa maupun guru. Baik, kita lanjutkan yang ketiga adalah lampiran. Nah, lampiran dari modul ajar ini ada beberapa, di antaranya adalah bahan bacaan. Nah, sebelum guru menyampaikan modul ajar atau membuat modul ajar, tentunya dia harus mempunyai referensi atau lampiran-lampiran. Lampiran ini bisa merupakan sumber belajar yang digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat akhir kegiatan pembelajaran oleh guru maupun siswa. Ini penting sekali menurut saya ya. Karena bahan bacaan ini bagaimana kita menggerakkan STEM dan literasi kalau gurunya sendiri ketika dia mau menyampaikan sebuah materi, dia tidak menggali terlebih dahulu. Tentunya yang kita utamakan adalah bagaimana kita bisa menelaah bahan bacaan yang lebih banyak supaya ketika kita dalam memahami suatu kalimat kita tidak tersesat. Maksud saya seperti itu. Kadang-kadang kita sebagai guru sendiri kadang merasa tersesat, kalimatnya seperti apa, bunyinya seperti apa, ternyata pemahaman kita berbeda. Nah, ini penting sekali buat kita semuanya. Yang selanjutnya adalah glosarium. Nah, glosarium ini adalah kalau menurut saya kadang-kadang apa ya glosarium ya, kok kayak seperti di materi IPA kah apa gitu. Glosarium di sini adalah kumpulan daftar kata yang tidak terbiasa disebutkan oleh orang gitu ya. Jadi kan kadang-kadang ada kata-kata aneh yang kita tidak tahu. Nah, di situ kita juga harus tampilkan gitu. Misalnya apa namanya, ada bahasa apa. Kalau dulu saya ingat bahwa ketika saya SMA itu saya pernah mendengar kata kendala itu udah luar biasa. Ternyata kendala itu artinya hambatan, misalnya seperti itu. Dan kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah sumber atau rujukan yang kita gunakan dalam modul ajar yang akan kita sampaikan atau kita tuangkan di dalam pembelajaran yang akan kita laksanakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kiranya cukup materi sudah saya sampaikan. Semoga berkenan, tetapi sebelum saya tutup, kiranya adakah yang mau bertanya? Anunya di mana? Saya Terima kasih Bu Ida. Oke. Silakan Bu Misya. Oke, terima kasih Bu Ida. Oke. Silakan. Pemaparannya. Iya. Yang ingin saya tanyakan mengenai ini ada satu kasus Bu Ida. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai yang Ibu sampaikan tadi ada pertanyaan pemantik untuk anak. Ini gimana solusinya bila kita mendapati atau mendapatkan anak yang latar belakangnya mereka pendiam betul gitu. Kan kita memancing mereka untuk bertanya. Terus gimana cara mengatasinya? Menghadapi anak yang seperti ini bagaimana solusinya? Terima kasih Bu Ida. Ya. Terima kasih Bu Misya. Tetapi sebelum saya sampaikan, barangkali teman-teman juga Bapak Ibu sekalian mempunyai pengalaman hal yang serupa dengan Ibu Misya sampaikan. Di sini saya memberikan kesempatan kepada teman-teman semuanya, barangkali di dalam lembaga masing-masing pernah mendapati hal yang serupa. Di sini kita sharing aja, kita santai aja supaya kita berbagi dan kita bisa berbagi pengalaman atau berbagi ilmu kepada yang lainnya. Monggo silahkan. Ada yang bisa? Oke, maaf Bu Ida, itu sebetulnya Bu Mora cantik. Nah, ini sudah angkat tangan, dari tadi sudah raise hand ya. Okay. Silakan Bu Mora.
Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat ketemu kembali bersama teman-teman semua di sini. Ibu Nurida, di sini saya akan bertanya sedikit, Bu Rida, tentang pemantik. Nah, pemantik yang bagaimana, yang mudah dan gampang untuk dipahami didik kita. Oke, itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Bu Eti, ini ada dua pertanyaan, Bapak Ibu sekalian. Saya kembali lemparkan kepada Bapak Ibu sekalian, barangkali di tempatnya ada pernah mengalami hal serupa, kasus serupa yang dialami yang pertama oleh Bu Misia, yang kedua adalah pemantik seperti apa yang terbaik untuk disampaikan kepada anak-anak. Itu pertanyaan dari Bu Eti ya, gitu ya. Monggo silahkan, kita sharing aja. Bu Rita, pendapatnya bagaimana? Silahkan. Atau Bu Emi, atau Bu Endah, atau barangkali Pak Karnedi, silahkan. Bu Endah, bagaimana? Iya, kalau saya mungkin mencoba ya melakukan Bu Misiah ya. Ya. Bagaimana dengan anak yang pendiam? Emang ya, kalau kembali lagi ke perangkat ajar, makanya kita itu kan ada asesmen ya, kalau nggak salah kan begitu, asesmen awal. Nah, di situ sebelum ini kita menggali dulu bagaimana keadaan anak itu atau kondisinya, bagaimana potensinya, bagaimana anak itu kesehariannya. Mungkin dari situ dulu kita pelajarin. Baru eh, apa ya, kalau saya kadang di sekolahan itu memang kita biasanya saya dudukkan di samping saya gitu loh, sambil ini kan kita ajak juga bicara, ini kan seperti itu, kita pancing. Nanti setelah temannya mengerjakan, kalau dia tidak mau mengerjakan kegiatannya, kita tanya alasannya, pasti dia bicara lah. Nah itu kan pasti ada sesuatu. Nah, makanya perlunya kita adanya asesmen tadi yang mungkin Bu Ida tadi kan ada sampaikan tuh ya, di kompetisi inti. Nah, itulah fungsinya. Kita bisa menggunakan di asesmen awal dulu ya. Jadi mengetahui. Jadi kita dalam menyusun perencanaan pembelajaran bisa sesuai dengan itu tadi, karena kita kan berpusat pada anak nih, kontennya kan ya, itu berpusat pada anak. Jadi semua pada anak. Jadi mungkin dimulai dari itu dulu, baru kita pelan-pelan ajak bicara. Mengapa dia tidak mau ini? Mengapa? Pasti banyaklah jawaban-jawaban itu. Dan biasanya sih yang trik yang saya lakukan ya, mungkin nggak ada ini kita ilmu yang di ini ya, mungkin di kuliah juga nggak ada. Itu saya gandengkan sama anak-anak yang ngomongnya agak kritis ya kan, bernalar kritis, agak kreatif itu. Saya gandengkan seperti itu, dan akhirnya alhamdulillah sih ada suaranya seperti itu, yang ya, begitu kita mancing dengan pertanyaan pemantik itu ternyata juga dia paham, dia bisa ini. Walaupun kadang dia diam, tetapi begitu kegiatan dia bisa mengerjakan. Berarti kan sebenarnya dia paham, memang tipe anaknya seperti itu. Mungkin seperti itu, Bu Ida. Mohon maaf ya teman-teman kalau ini. Oke, Bu Misi ya, mungkin kembali saya rangkum dari jawaban Bu Rolita. Sungguh luar biasa, terima kasih Bu Rolita ya atas pengalamannya. Jadi menurut saya, bagaimana kita bisa menciptakan kalimat pemantik atau pertanyaan atau memancing anak tersebut untuk mau berbicara itu ya. Jadi kalau saya rasa benar kata Bu Rolita, kita lihat asesmennya dulu. Sekolah itu sebelum menerima murid kita tentunya kita asesmen dulu. Asesmen itu juga meliputi kan tidak hanya ketika anak itu saja, tetapi bagaimana latar belakang keluarganya dan segala macam. Barangkali di lingkungan anak tersebut orang tuanya pendiam, sehingga anak itu memang terbiasa, karena anak itu kan peniru ulung ya. Kalau orang tuanya pendiam, dia mau bercerita dengan siapa? Tentunya kita awali dengan asesmen dari keluarga dulu. Gitu Bu Misiah, kira-kira bagaimana Bu Misiah? Iya, terima kasih Bu Ida, luar biasa. Terima kasih juga Bu Rolita. Ternyata memang kita perlu sekali untuk awalnya kita bisa mengadakan asesmen tadi ya, supaya kita bisa mengetahui bagaimana latar belakang si anak. Dan luar biasa sekali, ternyata Bu Rolita punya trik yang mungkin ini baru saya dengar, baru saya tahu, bahwasanya anak yang pendiam bisa jadi
bisa kita gandengkan dengan anak memang yang kritis. Jadi bisa memancing anak yang pendiam tadi. Terima kasih Bu Ida. Ya. Selanjutnya, bagaimana contoh kalimat pemantik tadi Bu Eti ya? Bu Eti, kita lihat dulu kita sedang bermain di mana, kita sedang mengangkat tema apa. Kalau misalnya kita mengangkat tema di sebuah apa namanya tema apa ya? Kita berbicara tentang perkotaan yang kita angkat adalah alat transportasi. Di sini kita bermain tentang sepeda. Nah, sepeda untuk menggunakan kalimat pemantik supaya anak itu mempunyai jawaban yang banyak. Contohnya, bagaimana sepeda yang kita lihat, bagaimana ceritakan, ini contoh ya, ceritakan bagaimana pengalaman Ananda ketika melihat sepeda pertama kali, gitu misalnya bisa seperti itu. Itu termasuk kalimat yang terbuka yang memerlukan jawaban yang sangat panjang. Gitu. Misalnya ada lagi. Apa ya? Sepeda itu apa lagi ya? Boleh? Ya, Bu Ida bisa dibantu ini. Nah, gimana? Ceritakan Ya, pengalaman Ananda ketika menaiki sepeda gitu. Itu misalnya juga bisa. Karena itu apa namanya? Memerlukan jawaban yang tidak sedikit. Mungkin itu Bu Eti, terima kasih. Mohon maaf, kira-kira jawaban itu apakah sudah bisa diterima? Jadi kalimat pemantik itu menurut saya bukan hanya jawaban yang memerlukan satu jawaban saja, tetapi dia memerlukan nalar yang panjang atau pemikiran yang panjang. Kira-kira demikian Bu Eti, apakah bisa diterima? Iya, terima kasih ya Bun. Penjelasannya udah cukup gamblang sekali. Terima kasih sekali lagi. Oke, terima kasih Bu Eti dan terima kasih Bu Indah yang telah memoderatorkan. Ini saking asiknya Bu Ida memaparkan tentang kegiatan modul ajar ini, karena memang kalau modul ajar, berkata dengan modul ajar, itu banyak sekali yang akan dibahas sebetulnya ya, tidak cukup waktu yang sebentar saja, itu luar biasa sekali ya. Oke, masih ada yang perlu dibahas Bu Ida? Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian telah menyimak materi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.